Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Renungan hari ini berjudul "Bagaimana Keadaanmu?" Ditulis oleh Tom Felton. Sisa hidup Carla tidak lama lagi dan ia menyadarinya. Suatu kali saat Carla terbaring di rumah sakit, dokter bedah dan dokter magang masuk ke kamarnya. Selama beberapa menit si dokter mengabaikan Carla ketika menerangkan kondisinya yang sudah tidak tersembuhkan itu kepada dokter magang. Akhirnya ia menoleh ke Carla dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Carla tersenyum lemah, lalu dengan hangat bercerita tentang harapan dan kedamaiannya di dalam Yesus. Sekitar 2000 tahun lalu, tubuh Yesus yang telanjang dan penuh luka tergantung hina di atas kayu salib di depan orang banyak. Marahkah dia kepada orang-orang yang telah menyiksanya? Tidak. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Meski dihukum secara tidak adil dan disalibkan, Yesus tetap mendoakan musuh-musuhnya. Kemudian Yesus menyatakan kepada salah seorang penjahat yang juga tersalib bahwa ia akan segera bersamanya di dalam Firdaus karena imannya. Di tengah rasa sakit dan malu, Yesus memilih untuk membagikan kata-kata yang membawa pengharapan dan kehidupan karena kasih-Nya kepada orang lain. Setelah Carla selesai bercerita tentang Kristus, ia balas bertanya kepada dokternya. Ia menatap lembut mata sang dokter yang berkaca-kaca dan bertanya, "Bagaimana keadaan dokter sendiri?" Oleh kasih karunia dan kuasa Kristus, Carla telah membagikan kata-kata yang membawa kehidupan
dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sang dokter dan orang-orang yang hadir di kamarnya. Dalam situasi seberat apapun yang kita hadapi hari ini maupun di hari esok, percayalah, Allah akan memberikan keberanian untuk membagikan kata-kata pembawa kehidupan dengan penuh kasih. Sahabat ODB, kesulitan dan kelemahan apa yang Anda hadapi akhir-akhir ini? Dan bagaimana Anda dapat bersandar kepada Yesus dalam masa-masa sulit tersebut? Tuhan Yesus, aku memuji-Mu atas keteladanan kasih dan kerendahan hati-Mu. Tolonglah aku mencerminkan sifat-sifat-Mu dalam tutur kataku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.